Ya, sebelum kita mengawali Dhamma di malam hari ini, uraian Dhamma, mari terlebih dahulu kita melakukan puja kepada Guru Agung Sang Buddha dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atha sama panidija etang manggalamutamanti. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, baik yang dari Wihara Geraha Buddha Manggala Batam ataupun yang dari Wihara Gunawijaya Tanjung Pinang, kemudian Wihara Tanjung Balai Karimun, dan wihara dari wilayah yang ada di Kepulauan Riau tentunya. Tentu di kesempatan malam hari ini, tema yang ingin saya sampaikan, sebetulnya saya menunggu. Ya, sebetulnya saya menunggu dari apa yang saya pikirkan. Setelah saya pikir-pikir dari pertanyaan dari panitia, ditanya temanya, ya saya sampai bingung juga mau bahas apa ya. Karena dalam 1 bulan ini sudah banyak sekali tema yang ingin disampaikan oleh berbagai narasumber. Tentu tema di malam hari ini saya angkat, yaitu karena ada pertanyaan sehubungan dengan makna aku pergi berlindung. Karena tidak semua umat Buddha juga memahami asal-usul dari Saranataya. Saranataya ini adalah ada di dalam bagian dari kitab suci, yaitu Khuddakapata dari Khuddaka Nikaya, Sutta Pitaka. Di sana diuraikan sehubungan dengan Saranataya. Tentu di sini adalah 3 aspek kita pergi berlindung yang seringkali umat Buddha sampaikan setiap kali puja bakti. Dimulai dari aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami, sampai Tatyampi Sanghang saranang gacami. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita sebagian juga sudah mengetahui dan memahami, tetapi ungkapan pergi berlindung ini bukan sekedar ungkapan keyakinan, tetapi ada latar belakang. Setiap agama punya tujuan. Setiap apa yang orang lakukan pun juga ada tujuan. Termasuk selama kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh KBTI Kepulauan Riau, bukan sekedar ritual, bukan sekedar menyambut datangnya Tri Suci Waisak, tetapi ada tujuan yang lebih spesifik, yaitu memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, memahami tentang praktek Dhamma yang baik, sehingga akhirnya nanti yang menjadi tujuan kita umat Buddha adalah tercapainya akhir dari penderitaan.
Tentu di sini Bapak dan Ibu, saya seringkali mengulang-ulang ini supaya para bapak dan ibu senantiasa ingat, kita beragama Buddha ini punya tujuan, bukan sekedar mengisi kolom KTP, bukan untuk sekedar melengkapi registrasi kependudukan, tetapi ada tujuan yang mulia. Kenapa kita memeluk agama Buddha? Ini yang saya harapkan para umat Buddha juga hendaknya senantiasa ingat, supaya para umat Buddha mengerti apa yang menjadi pembeda antara ajaran Sang Buddha dengan ajaran yang lain, supaya bapak dan ibu juga semakin mantap ketika memeluk beragama Buddha, bukan hanya karena mengikuti silsilah keluarga yang turun-temurun, tetapi punya akar yang kuat. Tentu di sini yang menjadi tujuan kita menjadi umat Buddha karena ingin berupaya mengakhiri penderitaan, mencapai pencapaian nibbana, terbebas dari segala pengotor batin, terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Karena 3 akar kejahatan ini menjadi bibit pengkondisi munculnya penderitaan. Kita ini masih bersama dengan pengotor batin, masih bersama dengan loba, masih bersama dengan dosa, masih bersama dengan moha. Tetapi meskipun kita masih bersama dengan pengotor batin, tetapi kita punya tujuan yang mulia, yaitu mencapai lenyapnya dari segala pengotor batin itu. Dan di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha, Guru Agung menyampaikan kali pertama kepada para 5 orang pertapa atau Pancawagya Bhikkhu sehubungan dengan hakikat kehidupan. Kehidupan ini ada penderitaan. Penderitaan ada sebabnya. Ada lenyapnya penderitaan dan ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini menjadi pegangan umat Buddha, supaya umat Buddha punya motivasi, semangat, tidak pesimis. Ada penderitaan, memang ada, tetapi ada lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan bisa dicapai karena ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, karena kita sadar kita bersama dengan penderitaan, maka kita berupaya untuk terbebas dari penderitaan. Maka di dalam kisah asal mula dari Saranataya ini diawali ketika Sang Buddha mengutus 60 arahat. 60 arahat yang punya misi untuk membabarkan Dhamma. Dan Sang Buddha menyampaikan, pergilah, jangan berduaan ke tempat yang sama. Ajarkanlah Dhamma ini. Kumandangkanlah pintu kebebasan. Sampaikanlah Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Jadi Saranataya ini asal muasalnya disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha sendiri. Guru Agung Sang Buddha sendiri menyampaikan tentang Saranataya. Kapan? Ketika mengutus 60 arahat yang menjadi misionaris Dhamma awal, yang membabarkan Dhamma demi kasih sayang. Karena mereka semua telah mencapai tingkat arahat. Dan disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha ketika Guru Agung Sang Buddha berada di Benares, di Taman Rusa Isipatthana.
Tentu di situ dari 60 arahat itu tidak lain adalah Yasa dan teman-teman Yasa. Yasa dan teman-teman Yasa ini adalah orang-orang yang memiliki keberuntungan. Meskipun asal mualanya mereka adalah perumah tangga, tetapi setelah memahami Dhamma, keseluruh dari teman Yasa, termasuk Yasa, juga mencapai tingkat arahat. Dan di sanalah yang menjadi awal dari kisah ini. Nah, karena untuk mentasbiskan seseorang menjadi bhikkhu supaya mereka pergi berlindung, karena di dalam kebiasaan sebagai perumah tangga untuk menjadi pabajita ini ada, yaitu upasampada. Dan upasampada saat itu hanya bisa dilakukan oleh Guru Agung Sang Buddha sendiri dengan menggunakan kalimat ehi bhikkhu upasampada. Ini awalnya. Jadi seperti halnya 5 orang pertapa yang menjadi Pancawagya Bhikkhu atau 5 siswa utama yang pertama itu. Kemudian 60 arahat, ya, termasuk Yasa dan teman-temannya itu ditasbiskan oleh Guru Agung Sang Buddha menggunakan kalimat ehi bhikkhu upasampada. Jadi di sini para bapak dan ibu, ya, sambil belajar, ya agak serius sedikit, ya, sambil belajar bahwasanya ehi bhikkhu upasampada itu hanya bisa dilakukan oleh Guru Agung Sang Buddha ketika mentasbis seseorang. Lantas, karena yang bisa menggunakan ehi bhikkhu upasampada adalah Sang Buddha, maka Sang Buddha memberikan formulasi kepada 60 arahat ini untuk mentasbiskan seseorang menjadi bhikkhu dengan kalimat, yaitu sarana gamana upasampada. Jadi tik sarana gamana upasampada. Jadi ini dulu yang kita gunakan saat ini, dulu asalnya itu dipakai oleh 60 arahat untuk menasbiskan para bhikkhu. Jadi untuk menasbiskan para bhikkhu saat itu, jadi setiap bhikkhu dari 60 arahat itu bisa mentasbiskan siapapun dengan kalimat, yaitu tik sarana. Yang seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, budang saranang gacami sampai tatiyampi sanggang saranang gacami. Saat itu sudah syah menjadi bhikkhu. Saat itu. Tapi sekarang untuk mengumpan sampada seseorang, apakah samanera ingin menjadi bhikkhu, apakah perumah tangga ingin menjadi bhikkhu, sekarang yang digunakan yaitu nati catuta upasampada, menasbiskan seseorang menjadi bhikkhu di hadapan sangga yang terdiri dari lebih 5 orang bhikkhu. Jadi saat itu, ya, sarana gamana ini atau sarana taya ini saat itu dipakai untuk menasbiskan seseorang menjadi bhikkhu. Karena ada keyakinan mereka menyatakan diri untuk pergi berlindung. Kenapa mereka melakukan pergi berlindung? Karena mereka punya pemahaman sehubungan tentang penderitaan. Mengerti tentang penderitaan, maka ada upaya untuk mengakhiri penderitaan. Sebelum seseorang mampu mengakhiri penderitaan, di dalam ajaran Sang Buddha diawali dengan pengungkapan diri, yaitu menyampaikan tik sarana. Jadi tik sarana ini adalah pintu awal
diumpamakan sebagai pintu awal untuk memasuki ajaran. Jadi kalau bapak dan ibu yang mungkin dari keyakinan yang berbeda sebelumnya, kalau dia ingin menyampaikan diri, pergi berlindung karena mengetahui tentang penderitaan, ada upaya untuk melenyapkan penderitaan itu, maka dia akan mendahului dengan menyampaikan sarana gamana pata ini atau tik sarana. Lantas kalau kita Bante, kita kan sudah lama jadi umat Buddha. Lantas untuk apa Bante? Kita kan sudah lama. Tidak lain adalah untuk menegakkan kembali. Siapa tahu sudah lama jadi umat Buddha lupa. Apalagi karena pandemik jarang ke wihara. Ya, siapa tahu. Makanya satu kebiasaan tradisi, kalau ada para bhikkhu, ada permohonan aradhana, ya tisarana Pancasila, ada juga aradhana seperti malam hari ini atasika, ya atasila, ya 8 latihan kemoralan ini. Nah, di situ pun juga ada pengungkapan tentang tik sarana. Tidak lain adalah untuk menjaga, untuk menegakkan kembali kita punya keyakinan. Karena kita tahu kita ada upaya untuk mengakhiri penderitaan. Kalau kita diibaratkan orang yang menderita, kita pengen bebas, maka kita juga seyogianya berusaha mencari tempat yang aman. Dikatakan kalau kita ingin bebas dari berbagai hal yang menakutkan, yang menjerat, kita berusaha untuk mencari tempat yang aman, yang nyaman. Makanya di sini orang-orang yang punya motivasi untuk mengakhiri penderitaan, mereka pergi berlindung kepada Buddha. Buddha ini adalah ya sama Sang Buddha Gautama ini di dalam sasana ini. Jadi Buddha yang dimaksud adalah sama Sang Buddha. Kita mengenal dan mengetahui siapa itu Buddha. Ya, ada 9 kualitas Buddha. Ini ada di dalam Buddhanusati. Jadi kalau umat Buddha ditanya, siapa itu Buddha? Bapak Ibu bisa menjawab, Buddha itu seperti apa yang tertuang di dalam Buddhanusati. Memiliki yaitu 9 kualitas luhur yang dimulai dari arahang, sama sambuddho, wijacarana sampano, sugato, lokawidu, anuttaro purisa dhammasarati, satta dewa manusanang, buddho bagawa. Nah, ini berbicara tentang kualitas. Beliau adalah arahat, arahang ini adalah arahat. Namanya arahang atau arahat adalah orang yang telah menaklukkan musuh. Dari kata ari itu musuh. Jadi arahat adalah orang yang telah menaklukkan musuh. Apa musuhnya? Yaitu loba, dosa, moha. Nah, jadi kita tahu kenapa kita datang ke Buddha. Karena Buddha ini adalah orang yang telah mengalahkan loba, dosa, dan moha. Kita ini datang pergi berlindung kepada Buddha. Karena apa? Karena kita juga ingin membebaskan diri kita dari jeratan loba, dosa, moha. Makanya ya, aku pergi berlindung kepada Buddha. Budang saranang gacami. Budang saranang berlindung, gacami, gacanti dari kata gacanti, kata kerja, yaitu pergi. Mi itu artinya saya. Jadi kalau budang saranang gacami, aku pergi berlindung kepada Buddha. Kenapa kita pergi berlindung kepada Buddha? Karena kita bercita-cita untuk mengakhiri penderitaan. Apa yang menjadi penyebab penderitaan? Yaitu pengotor batin tadi.
Nah, guru Sang Buddha ini punya kualitas arahang, yaitu menaklukkan, yaitu pengotor batin. Arahang sama Sang Buddha mencapai pencerahan dengan usaha sendiri sama Sang Buddha. Sugato bisa membimbing seseorang hingga mencapai nibbana. Sugato, lokawidu, pengenal segenap alam. Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Buddha yang sadar, Bagawa yang patut untuk dimuliakan. Jadi karena kita tahu, makanya sebagai umat Buddha tadi saya sampaikan, kalimat pergi berlindung ini diambil karena kita bercita-cita untuk mengakhiri penderitaan. Maka kalau ada orang yang ngomong begini, ya, kalau ada orang yang ngomong begini, Bante, kalau saya tidak mengambil tiksarana, tapi saya mempraktekkan dhamma, bisa tidak mencapai? Saya katakan, pintu awal adalah mengambil tiksarana. Ya, jadi ada orang mengatakan, ya saya kan praktek dhamma, Bante, meskipun bukan umat Buddha. Tetapi kalau pergi berlindung lebih maksimal. Ya, jadi tidak separuh-separuh, tidak separuh-paruh, sepenuh hati. Kata Bante Dhammasubbo, Bapak Ibu, kalau melakukan sepenuh hati, hasilnya sepenuhnya jadi. Kalau diambil setengah hati, jadinya setengah jadi. Makanya supaya kita mantap bisa mengakhiri penderitaan ini, kita juga punya kemantapan yang dimulai dengan kalimat, aku pergi berlindung kepada Buddha. Jadi di sini kita mengetahui, oh ternyata kalimat ini ada dasarnya. Kenapa kita berlindung kepada Buddha? Karena kita ingin bebas dari penderitaan. Maka dikatakan kalimat tiksarana ini adalah pintu awal memasuki ajaran. Jadi gerbang awal, gerbang yang paling awal. Ibaratnya sebelum sampai di Batam sudah masuk di bandara dulu. Ya, kalau saya ke Batam kan biasanya ya naik pesawat. Ya, sebelum sampai di Batam datang dulu ke airportnya. Sudah sampai airport, check in, nunggu panggilan, naik pesawat. Ya nanti akan mendarat di Batam karena tujuannya ke Batam. Jadi semua ada awalnya. Jadi kalimat aku berlindung kepada Buddha karena kita ada upaya untuk mengakhiri penderitaan. Kalau tidak ada keinginan untuk mengakhiri penderitaan, untuk apa kita pergi berlindung kepada Buddha? Untuk apa? Kalau tidak ada niat untuk mengakhiri penderitaan. Makanya tadi saya katakan di awal, tujuan kita umat Buddha adalah untuk mengakhiri penderitaan. Nah, setelah pergi berlindung kepada Buddha, Buddha membabarkan apa? Dhamma. Buddha memperoleh pencerahan. Dhamma adalah ajaran beliau. Supaya kita bisa mengakhiri penderitaan ini, setelah kita melakukan yaitu pergi berlindung kepada Buddha, maka kita mengikuti petunjuk Buddha. Di mana petunjuk Buddha itu? Ada di dalam Dhamma. Dikatakan di dalam Mahaparinibbana, dikatakan, setelah kemangkatanku, Dhamma dan Vinaya inilah sebagai pengganti diriku. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mengatakan, kan Buddha tidak ada, Bante, sudah parinibbana. Ya memang, tetapi Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, setelah kemangkatanku, Dhamma dan Vinaya inilah yang akan menjadi pengganti diriku. Nah, karena Buddha telah lama parinibbana, tapi kita punya keberuntungan. Keberuntungannya apa? Masih ditinggalkan, yaitu ajarannya. Karena dengan kita mempraktekkan ajaran beliau yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya, yang terbagi menjadi jalan, buah, dan nibbana. Ini satu keberuntungan yang masih kita miliki. Makanya ketika aku pergi berlindung kepada Dhamma,
Ya di sini Bapak dan Ibu, ya kita mendekatkan diri pada Dhamma. Kenapa Bante kita perlu belajar Dhamma? Kenapa kita perlu mendekatkan diri pada Dhamma? Kenapa kita perlu praktek Dhamma? Ingat motivasi awal. Semua motivasinya sama. Demi mencapai tamatnya seluruh penderitaan. Demi mencapai yaitu kebebasan. Makanya di sini ya diawali dari aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma. Ya Dhamma inilah yang menjadi petunjuknya. Nah, Sangga ya, Sangga ini adalah siswa-siswa mulia. Loh kenapa Bante kok kita pergi berlindung kepada Sangga? Sangga memang banyak makna. Selain dikatakan Sangga ini adalah penjaga ajaran, Sangga ini juga bagian dari memperkokoh kita punya keyakinan. Karena Sangga yang dimaksud di sini adalah Arya Sangga. Arya Sangga artinya adalah siswa-siswa mulia yang telah mencapai akhir dari penderitaan. Ini menjadi satu keyakinan bahwasanya ajaran Sang Buddha ini cespleng gitu loh. Ya cespleng itu artinya terbukti dan teruji, bukan jarene, bukan katanya. Ada Buddha, ada ajarannya. Setelah dipraktekkan ada yang sembuh. Ya, makanya kita pergi berlindung kepada Sangga, memberitahu. Jadi kita tidak ragu. Kita tahu ada buktinya. Ya, ada buktinya. Kenapa kita kadang-kadang juga menjadi ragu? Kadang-kadang mau berobat pun aja tanya-tanya loh. Ya, di mana yang bagus? Ya kan? Yang bagus di mana? Yang pertama bagus, murah, sehat, kan begitu. Bagus, murah, sehat. Nah, kalau bagus, murah ndak ada, mahal ndak apa-apa lah, yang penting sehat, kan gitu. Ya. Artinya apa? Dengan adanya kesaksian dari orang lain, dan kesaksian ini bisa teruji. Ini hebatnya Dhamma. Dhamma itu bukan dogmatif. Dhamma itu bukan hanya kepercayaan yang turun-temurun, yang tertulis di kitab suci, tapi Dhamma ini ya punya 6 kualitas yang ada di dalam Dhammanusati. Ya, Dhamma itu sampai kapanpun, Dhamma yang telah Anda dengarkan itu tidak akan lapuk oleh waktu. Akaliko, tak berselang waktu. Hari ini berbuah dari apa yang kita lakukan. Hari ini Anda berpikir buruk, hari ini Anda menderita. Hari ini Anda berpikir baik, hari ini Anda bahagia. Akaliko, tidak berselang waktu. Buah dari praktek Dhamma ini sebetulnya tidak berselang waktu. Lah Bante, kalian udah praktek berhari-hari, kok belum ada buahnya? Berarti ada sesuatu yang salah. Ya, jadi kalau sudah jadi umat Buddha bertahun-tahun kok tidak ada perubahan, coba dicek. Siapa tahu ada yang salah. Sudah makin hari sudah makan, kok yo masih kelaparan. Coba dicek. Ya, makanannya makan apa nih? Ya jangan-jangan makan kuaci, kelihatannya banyak tapi kuaci cuma asin. Ya enggak ada di perut, enggak kenyang. Ya makanya kalau kita sudah praktek Dhamma ini akhaliko, ehipasiko, mengundang untuk dibuktikan. Makanya Dhamma ini bukan dogmatif. Dan Dhamma ini bisa menuntun ke dalam batin. Ya, bisa menuntun ke dalam batin. Ketika siapapun yang menuntun dirinya ke dalam batin sesuai dengan Dhamma, maka dia akan makin dekat menuju kebebasan. Makanya kita sekali-kali ya perlu mendengarkan ini supaya kita makin mantap. Ketika menyampaikan aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku pergi berlindung kepada Sangga. Ketika menyampaikan kalimat itu, ada pengertian, yaitu saya punya niat memeluk ajaran Sang Buddha, menjadi orang yang pergi berlindung karena punya motivasi, yaitu mengakhiri penderitaan. Jadi di sini juga seringkali diumpamakan Bapak dan Ibu, Buddha seperti halnya dokter, Dhamma seperti halnya obat,
dan sangga seperti halnya pasien yang telah tersembuhkan. Kita ini baru pasien yang baru datang, yang belum sembuh. Maka kita daftar dulu ke dokternya. Setelah daftar dulu ke dokternya, kita cerita. Makanya kalau Anda berbicara damai, kadang-kadang bukan nyindir ya, itu sebetulnya ngupas kita punya penyakit. Ya, ngupas kita punya penyakit. Jadi penyakit-penyakitnya itu dikasih lihat nih, penyakit-penyakit kita. Berkumpul dengan yang dibenci menderita, berpisah dengan yang dicintai menderita, tidak tercapai apa yang diharapkan menderita. Ini sebetulnya pengungkapan kita punya penyakit nih. Penyakit-penyakit kita ini diungkapkan. Kalau kita tua, ya menderita. Kita mau meninggal, kalau tidak punya keyakinan, ya menderita. Ya. Jadi ketika kita datang ke dokter kan kita sebetulnya dikasih tahu. Makanya ada yang bilang, Bante, kalau ke dokter tuh ngeri Bante, mending gak usah ke dokter. Karena kalau ke dokter itu malah ketahuan semua. Ya, Bante, saya tahu kolesterolnya itu gara-gara ke dokter. Coba Bante kalau gak ke dokter. Mungkin saya tidak mungkin tahu kolesterol. Tapi kalau setelah tahu adanya penyakit, maka kita bisa jaga diri. Kalau dalam hidup keseharian, kalau kita tahu kita sedang sakit, kita bisa jaga diri. Kalau jaga diri umur makin panjang, dengan umur panjang kita makin banyak melakukan kebaikan yang mengarah menuju akhir penderitaan. Coba kalau penyakitnya tidak tahu mati, kan repot. Ya, makanya kita belajar dhamma ini kadang-kadang juga kayaknya menakutkan gitu loh. Ya, bahkan tadi di dalam renungan Abhinha Pacawekana, aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala yang kucintai kumiliki akan berubah, akan terpisah dariku. Tapi kita diingatkan, kita adalah pemilik perbuatan kita. Sampai akhirnya baik atau buruk perbuatan itulah yang akan kita warisi. Jadi di sini sebetulnya pengungkapan Bapak Ibu bukan nakut-nakuti. Waduh Bante pesimis sekali. Enggak. Mosok renungannya aku wajar mengalami usia tua. Ini untuk membuka mata batin kita. Ya, membuka mata batin kita. Karena kita ini saat ini kita tahu kita ini juga terjerat oleh usia tua, terjerat oleh penyakit, terjerat oleh kematian, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan diri kita. Supaya apa? Ya supaya tidak lahir kembali. Karena kalau lahir kembali nanti ceritanya sama. Lagu lama diputar ulang. Ya, lagu lama diputar ulang, lahir tua sakit mati. Belum mencapai, ulang lagi, lahir tua sakit mati. Sudah mati terus, lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi. Isinya kumpul dengan yang dibenci, pisah dengan yang dicintai. Ya nanti ya kalau ndak punya dhamma, nanti kalimatnya beginilah hidup, penderitaannya tiada akhir. Tapi diingat kita punya dhamma, penderitaan ini ada akhirnya. Ya, penderitaan ini ada akhirnya. Dimulai dari pergi berlindung, tik sarana. Jadi mengambil tik sarana ini ya tidak lain adalah untuk membawa diri kita menuju akhir dari penderitaan. Apa Bante? Pahala, buah-buah yang didapat ketika kita pergi berlindung. Kalau kita pergi berlindung dilakukan dengan sepenuh hati, apalagi disertai dengan pengertian yang tadi, maka Anda akan berusaha menuntun diri Anda menjadi lebih baik, berpikir baik, berucap baik, dan bertindak baik. Ya, jadi ini pahala-pahala. Siapapun yang mengawali dengan kalimat pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, pahala yang terdekat yang dia peroleh adalah berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. Ya, jadi ini pahala-pahala. Pahala menengahnya apa? Pahala menengahnya yaitu kita bisa terhindar dari alam menyedihkan. Ya,
Jadi bisa terhindar dari alam menyedihkan, tidak jatuh di alam penderitaan. Siapapun yang melaksanakan dhamma, maka dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Dengan diawali pergi berlindung, andai kata kita belum mencapai akhir dari penderitaan, dengan berpedoman tik sarana yang kita pegang dengan sepenuh hati, kita praktekkan dengan sepenuh hati, maka dijamin ya tidak akan jatuh di alam menyedihkan. Kenapa kok tidak jatuh di alam menyedihkan? Karena kesadarannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Alam yang dituju bergantung kesadaran. Kesadaran yang baik akan menuju alam yang baik. Kesadaran yang buruk akan menuju alam yang buruk. Maka pahala yang didapat oleh mereka yang pergi berlindung kepada Tiradhana tidak akan jatuh, terhindar dari 4 alam menyedihkan. Dan buah tertinggi dari pergi berlindung adalah mencapai kebebasan, mencapai nibbana. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun kalimatnya itu sederhana, yang sering kali Bapak dan Ibu sampaikan setiap kali puja bakti, bahkan mau berpergian sekalipun, ini adalah kalimat yang memang sudah selayaknya Bapak Ibu senantiasa ingat Tiradhana, ingat akhir penderitaan. Makanya untuk pergi berlindung ini ada 3 aspek yang harus dimunculkan. Yang pertama adalah aspek kemauan. Jadi ini menjadi dorongan dari kita sendiri. Maka tadi saya katakan, dari penderitaan kan kita mau bebas dari penderitaan. Jadi seseorang yang menyatakan diri pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu dari kemauannya, dari kehendak yang muncul dari dalam dirinya. Aspek kemauan, maka dia mencari tahu. Maka sebagai Buddhis jangan pasif loh ya, jangan pasif, karena memang aspek kemauan, ya kita harus mau, ada dorongan dari kita. Ini aspek yang pertama, kemauan. Jadi Anda pergi berlindung seyogyanya Anda yang pertama dari kemauan diri Anda. Seperti kalau kita membaca di Sutta Bapak dan Ibu, di dalam kisah-kisah, di dalam kisah-kisah disampaikan, kalau seseorang yang dulunya belum pergi berlindung kepada Buddha, kalau dia adalah perumah tangga, setelah Sang Buddha menyelesaikan pembabaran Dhamma, mereka menyampaikan, sungguh indah Dhamma ini, sungguh menakjubkan Dhamma ini, bagaikan menegakkan sesuatu yang telah tumbang, seperti menyalakan di tempat yang gelap. Kemudian di situ mereka menyatakan, mulai sejak saat ini aku pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, di sini Bapak dan Ibu adalah aspek kemauan, ada kemauan. Ya di dalam kisah begitu. Ya, seringkali ya memang kita hidup di Indonesia karena kita backgroundnya juga tidak semuanya sama. Kadang-kadang kita belum mengerti. Tetapi dari sini minimal Bapak Ibu punya pemahaman, oh ternyata saya pergi berlindung itu dari kemauan saya kok. Kan saya pengen hidup tidak mau menderita. Kan saya pengen hidup bahagia. Ya kan? Kita kan tidak mau menderita. Kita kan pengen bahagia. Maka ada aspek yaitu kemauan. Selain kemauan, orang pergi berlindung juga ada pengertian. Dia punya pengertian yang benar. Makanya saya sampaikan panjang kali lebar itu, ya panjang kali lebar kali lama, ya tidak lain supaya Bapak Ibu mengerti. Karena kalau punya pengertian, ibaratnya kalau tanaman itu akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, maka tidak gampang tumbang. Makin besar, kalau akarnya kuat, makin tahan. Orang hidup beragama ada kesulitan, ada kesusahan. Kalau akarnya kuat, tetap mantap. Agamanya tidak disalahkan. Wah, agama saya Buddha, tidak ada perubahan nih. Ya tidak diintrospeksi perilakunya, yang disalahkan agamanya. Ya, tidak belajar Dhamma tapi mengatakan agama Buddha tidak ada surga.
Bagaimana bisa mengerti kalau tidak ada pengertiannya? Makanya seseorang yang sudah pergi berlindung ataupun yang belum pergi berlindung hendaknya disertai dengan pengertian. Mengerti. Kenapa ya Bante kok kita harus pergi berlindung? Nah, ngerti kan? Gitu loh. Nah, kemudian ada aspek perasaan. Ya. Jadi perasaan ini sifatnya itu ya sudah ya melekat ya Bapak Ibu. Namanya perasaan itu melekat. Sebisa mungkin tik sarana ini melekat dalam kita. Lah Bante kan tujuannya untuk melepaskan. Ya memang. Tapi pintu awal kita harus melekatkan dulu pada tik ratana. Kalau tik ratana saja tidak dipegang, maka Anda bisa memegang yang lain. Ibaratnya kalau kaki kita saja belum kuat, kita mesti melekat dulu sama tongkat. Ya kan? Kakinya tidak kuat, kita perlu pegangan sama tongkat. Tapi kalau nanti kakinya sudah kuat, ya tidak perlu lagi pakai tongkat. Ya, Dhamma, Sangga, Buddha, Dhamma dan Sangga ini seperti halnya tongkat. Ya, seperti halnya tongkat awal ini harus melekat. Harus melekat. Saya pun sebisa mungkin juga melekat kepada Buddha, Dhamma dan Sangga. Tapi nanti kalau sudah sampai pantai seberang, ya dengan sendirinya saya akan melepaskan. Seperti halnya orang kalau kakinya sudah sembuh dari kesleo, ya tidak mungkin tongkatnya dibawa-bawa lagi. Ya, kan pernah lihat kan ada orang naik sepeda motor, kemudian jatuh, kemudian kakinya retak, sama dokter dikasih gipsen. Ya kan, terus dikasih gipsen, terus dikasih tongkatnya untuk menopang, yaitu badannya. Ya menopang badannya, ya jalannya jadinya ya tidak cepat karena kakinya sakit. Tapi dengan adanya bantuan tongkat, dia merasa terbantu. Bebannya juga tidak terlalu berat, pekerjaannya juga masih bisa dilakukan. Kenapa? Ada tongkat. Kalau tahu kakinya kesleo, kakinya habis jatuh, retak, ndak pakai tongkat, bukannya sembuh, makin parah. Ya, makin parah. Makanya umat Buddha harus mengerti ya, kapan waktunya melepas. Ya kalau kita sudah tersembuhkan. Karena ada umat Buddha mengatakan begini loh Bapak Ibu. Ya Bante kan Sang Buddha mengajarkan untuk tidak melekat. Makanya saya jarang ke wihara. Saya jarang ke wihara supaya tidak melekat dengan wihara. Saya juga jarang meditasi Bante, kan tidak melekat. Ya, ya bukan begitu. Kita tahu kita ini ceritanya awalnya ini sakit ceritanya. Karena kita tahu sakit, maka kita butuh tongkat penopang. Dhamma ini adalah penopang kehidupan kita. Nanti kalau kita sudah sembuh, maka kita tidak lagi membutuhkan penopang ini. Makanya para siswa-siswa yang tercerahkan itu, mereka sudah melepas seluruhnya. Tapi kita-kita ini yang masih sebagai putujana, orang yang masih terbiasa, maka kita ya harus mendekatkan diri. Ya, makanya setiap malam ya selama sebulan ini kan melekat. Ya, melekat, buka Zoom, buka laptop, ini kan melekat. Untuk apa? Mendekatkan diri. Kenapa kita mendekatkan diri? Karena kita tahu kita ini belum kuat gitu loh. Karena kalau kita tidak isi dengan kebaikan, maka diri kita akan diisi dengan keburukan. Itu sudah hukumnya. Ya, sudah hukumnya. Kalau tempat kosong tidak diisi, maka akan diisi dengan yang lain. Kalau pikiran Anda kalau tidak diisi dengan pikiran yang baik, maka akan diisi dengan pikiran yang buruk. Coba tanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak mendengarkan Dhamma, ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu yang lainnya, nanti ngomongin temen-temennya. Ya, kok Bante tahu? Ya itu kan cerita dari ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang cerita loh ya, saya bukan menceritakan ibu-ibu. Ibu-ibu yang cerita, Bante, untuk urusan sila keempat ini kok ya tidak gampang ya Bante. Duduk kita tidak ada niat ngomongin orang, teman sebelah ngajak ngomongin orang. Ndak diajak ngomong dikira sombong, mau ikut ngomong gimana ya Bante? Nah, kan kita tahu tuh karakteristik kita punya kehidupan. Kalau yang baik tidak kita masukkan, maka yang buruk akan mendesak masuk.
Makanya karena kita tahu kondisi kita masih seperti itu, ya orang yang pergi berlindung ini selain aspek kemauan, selain aspek pengertian, mereka juga punya aspek perasaan. Kalau sudah ada perasaan, maka akan semakin kuat. Karena perasaan ini sangat kuat sekali. Seseorang punya rasa iri dan otapa. Ini kan perasaan. Malu untuk berbuat jahat. Takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ini kan perasaan. Bukan logika. Bukan logika. Karena kalau logika itu bisa membetul-betulkan, yang salah-salah bisa dibetul-betulkan kalau logika. Tapi kalau perasaan itu ada sesuatu yang ganjal. Ya. Jadi di sini orang yang pergi berlindung ada aspek kemauan, ada aspek pengertian, dan juga ada aspek yaitu perasaan. Sudah sepenuh hati. Makanya ketika Bapak dan Ibu setelah mendengarkan uraian ini, ya saya harapkan ketika di rumah membaca Budang Saranang Gacami, Anda mengerti, oh saya pergi berlindung kepada Buddha karena untuk mencapai Nibbana. Damang Saranang Gacami, saya pergi berlindung kepada Dhamma, tidak lain juga untuk mencapai Nibbana. Sanggang Saranang Gacami, aku pergi berlindung kepada Sangga, tidak lain juga untuk mencapai Nibbana. Seperti tadi, andai kata kita belum mencapai Nibbana, dengan kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, kita akan terhindar dari alam menyedihkan. Begitu yang perlu saya sampaikan. Tidak terasa ternyata lebih dari 40 menit. Ya mohon maaf, ya agak panjang sedikit karena saya juga terlalu semangat sampai-sampai lupa waktu untuk menyampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Untuk memperdalam materi, ya kita akan lanjutkan dengan sesi ya diskusi tanya jawab di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda mengerti. Semoga memperkokoh keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, dan mendukung praktek Dhamma Anda senantiasa makin lebih meningkat.